Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Izzaz Darulhaq, NIM 1924 1010 2033 dari kelas Data Mining. Di sini saya akan menjelaskan tugas, yaitu dari modul 3 terkait Matplotlib. Untuk soal pertama yaitu jelaskan makna dataset. Jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset adalah himpunan data berbentuk tabel yang berisi kolom dan baris, di mana ini dipakai dalam data mining. Kemudian kolom dan baris tersebut terdapat kelas dan atributnya. Kemudian untuk data training merupakan data yang digunakan untuk melatih suatu algoritma yang kedepannya ini digunakan untuk menghasilkan prediksi tertentu. Kemudian untuk data testing, yaitu data yang dipakai untuk melihat keakuratan datanya dan untuk melihat performa algoritmanya. Kemudian untuk soal kedua, jelaskan proses penyusunan dataset. Jadi untuk penyusunan dataset ada beberapa langkah. Untuk yang pertama yaitu aggregation. Aggregation yaitu menggabung beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Kemudian yang kedua yaitu sampling, pengambilan contoh yang mengambil sebagian data yang bisa mewakili seluruh populasi. Kemudian yang ketiga yaitu dimensionality reduction, yaitu mengurangi jumlah atribut data yang digunakan. Selanjutnya yaitu filter subset solution, yaitu solusi pemilihan subset yang fiturnya lebih relevan. Kemudian yang kelima yaitu ada fitur creation, yaitu membuat atribut baru yang mungkin ini penting untuk menganalisa data. Kemudian selanjutnya ada discretization dan binary Z. Untuk binary Z atau binarisasi yaitu merupakan transformasi data dari tipe continue dan discrete ke atribut biner. Sedangkan untuk discretization atau diskretisasi yaitu transformasi data dari atribut continue ke atribut kategoris. Kemudian yang selanjutnya itu ada atribut transformation, yaitu proses yang digunakan untuk menstandarisasi dan menormalisasi. Kemudian untuk soal yang nomor 3, yaitu jelaskan makna atribut dataset iris. Kemudian jelaskan pula makna kelas dataset iris. Untuk makna atribut dataset iris yaitu untuk atribut yaitu menunjukkan ukuran panjang dan lebar dari petal dan sepal. Sesuai dengan berbagai macam kelas-kelasnya. Kalau di dalam atribut data iris ini terdiri dari sepal width, sepal length, petal width, petal length. Kemudian untuk kelas data iris sendiri yaitu data yang menunjukkan tipe-tipe dari bunga irisnya. Untuk di dalam tabel kelas data iris ini terdiri dari setosa, virginica, dan versicolor. Kemudian untuk yang soal keempat, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy, kemudian pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Nah, di sini ada datanya ya dari Excel, kemudian dikopikan ke sini. Untuk soal 4, pertama import dulu library matplotlib.pyplot, kemudian splt. Lalu import juga library NumPy-nya, kemudian snp, dialeskan, dan np. Yang pertama yaitu buat variabel sentosa untuk menyimpan array dari setosa dengan menggunakan np.array dan menggunakan function array. Kemudian di sini membuat array 2 dimensi ya. Array 2 dimensi yaitu dengan data-data yang sudah disediakan di file Excel-nya, tinggal dikopikan ke sini. Kemudian untuk yang variabel virginica juga sama, menggunakan variabel virginica terus np.array. Begitu juga dengan
variable versicolor, dan unknown. Nah, ketika ingin menampilkannya maka menggunakan print ya, menggunakan print dalam kurung Sentosa, terus \n, kemudian variabelnya yang di print, sehingga yang tampil seperti ini. Ini karena data terlalu panjang ya, data terlalu panjang sehingga kalau ingin melihatnya ya bisa klik yang di sini aja, bisa melalui ini. Kemudian untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown-nya. Berikan warna merah untuk Sentosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Pertama, kita buat dulu variabel untuk font-nya. Nah, di sini kita menentukan untuk jenis tulisannya, kemudian warnanya, dan ukuran tulisannya. Untuk font pertama, kita buat variabel satu dia font 1 dengan isinya family-nya Arial, jenisnya Arial, kemudian warnanya hitam dan ukuran 15. Yang font 2 sama juga Arial, warnanya ungu, ukurannya 10. Kemudian yang font 3 Arial juga, warnanya orange dan ukurannya 10. Kemudian langkah kedua itu kita mengubah dataset menjadi array satu dimensi dengan menggunakan slicing dan reshape gitu ya. Menggunakan slicing dan reshape. Yang pertama kita atur dulu pada bagian sepaleng. Pada bagian sepaleng kita bikin variabel baru SLS ya. SLS ini untuk setosanya ya. Jadi disingkat /setosa SLS gitu ya. Di sini mengambil data dari setosa dengan dimulai dari baris 0 sampai akhir ya, dengan step 1, kemudian kolom 3 sampai akhir dengan step 1. Kemudian kita ubah bentuknya menggunakan SLS, menggunakan reshape ya. Kita ubah menjadi satu dimensi. Di sini dimasukkan ke variabel sepalen setosa. Kemudian untuk yang Virginica juga sama. Untuk Virginica juga sama. Kita buat variabel baru dengan nama SLV, kemudian mengambil data dari Virginica, kemudian di slicing ya. Di slicing di sini dari baris 0 sampai akhir dengan step 1 dan kolom dari kolom 3 sampai akhir dengan step 1. Nah, ininya sama ya. Kemudian untuk sepal width juga, sepal width sama. Kita buat variabel baru SWS. SWS yaitu sepal width setosa. Kita ambil dari dari variabel setosa ini, kemudian kita slicing lagi, tapi ininya berbeda ya. Ini dari 0 hingga akhir, kemudian step 1. Begitu ya. Dan kemudian ininya 2 hingga 3 dengan step 1. Selanjutnya untuk yang ke bawahnya untuk sepal width ini sama semua ya, dari Setosa, Virginica, versicolor, unknown sama seperti yang ada di sepalen juga sama. Kemudian untuk petal width juga sama untuk pengubah dari mengubah ke satu dimensinya ya, sama juga, hanya berbeda nantinya di slicing-nya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat scatter plot. Pertama, kita buat dulu untuk yang soal A ya ini, yaitu sepalen dan petal width. Kita menggunakan plt.scatter. Di sini sepalen setosa sebagai X-nya, kemudian petal width setosa sebagai Y-nya. Kita atur dan warnanya merah, color red, merah, dengan labelnya setosa. Kemudian untuk yang Virginica juga sama di sini, plt scatter, sepalen Virginica sebagai X-nya, kemudian petal width Virginica dengan ini sebagai Y-nya. Diatur warnanya biru dengan labelnya Virginica. Kemudian untuk yang versicolor, di sini menggunakan plt scatter, terus X-nya sepalen versicolor, kemudian petal width versicolor sebagai Y-nya. Ini diambil dari yang tadi setelah diubah menjadi satu dimensi ya, dimasukkan ke sini.
Kemudian untuk versicolor tadi warnanya hijau, yaitu green, dengan label versicolor. Kemudian yang unknown juga sama, yang berbeda ini warnanya itu kuning, yellow, gitu ya. Kemudian buat PLT title, yaitu untuk judulnya. Untuk judul di bagian atas nanti mau tulisannya apa. Yang ini bisa diatur, ini sepal length dan petal width. Dan font-nya yaitu font 1 yang sudah ditentukan di awal tadi. Yang satu tadi ya. Kemudian untuk PLT legend dengan lokasinya yaitu di lower right, yaitu di bawah kanan ya. Itu untuk PLT legendnya. Kemudian tentukan juga untuk PLT titik X label, yaitu untuk tulisan yang di bagian X-nya. Untuk bagian X-nya yaitu sepal length, ya bagian X sepal length dengan fontingnya yaitu dan tulisannya font 2. Kemudian yang Y petal width dengan tulisannya itu font 3. Kemudian kalau untuk menampilkan menggunakan PLT titik show. Kemudian untuk yang sepal width juga sama, hanya berbeda di X dan Y-nya aja. X, Y-nya tinggal mengikuti ya. Kalau misalnya di sini sepal width petal length berarti sepal width setosa, petal length setosa, kemudian X-nya sepal width virginica, Y-nya petal length virginica. Ininya secara itunya codingnya juga sama, hampir sama persis. Kemudian untuk yang sepal width juga sama, sepal width dan petal width ya. Untuk yang soal C, di sini ada kesalahan soal ya. Itu sepal width dan petal width. Itu juga berbeda hanya di X dan Y-nya. Isinya hanya diubah mengikuti ininya aja, sepal width setosa dan ininya juga petal width setosa. Kemudian yang D juga sama, sepal length dan petal length. Isinya diubah. Nah, nanti hasilnya ketika sudah dijalankan ya, ini dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini hasilnya. Sepal length, yang pertama A, sepal length dan petal width. Kemudian ini yang B, sepal width dan petal length. Kemudian C, sepal width dan petal width. D seperti ini. Kemudian lanjut ke soal nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama yaitu sepal length dan petal width. Di sini kita bisa melihat kalau untuk kelas setose ini terpisah secara vertikal ya, terpisah secara vertikal dari kelas Virginica, Versicolor, Virginica dan Versicolor. Kemudian untuk yang B, sepal width dan petal length juga sama. Untuk kelas setose ini terpisah secara vertikal dari kelas Virginica dan Versicolor. Kemudian untuk sepal width dan petal width, soal poin C, di sini sama juga kelas setosa terpisah secara vertikal dari kelas Virginica dan Versicolor. Begitu juga dengan yang soal poin D, yaitu sepal length dan petal length. Sehingga bisa dari data-data ini kelas setosa selalu terpisah secara vertikal dari kelas yang lainnya, yaitu dari Virginica dan Versicolor. Dan ini dimungkinkan kalau misalnya saat pengelompokan data nanti ya, kemungkinan besarnya bahwa modelnya akan selalu dapat menentukan dengan pasti membedakan kelas setosa dan baik begitu, karena selalu terpisah dari kelas yang lainnya. Kemudian untuk soal nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, di sini kita bisa meramalnya menggunakan teknik visualisasi scatter plot, di mana data unknown ini pada koordinat kartesius, kemudian dengan memecahkan beberapa atributnya. Kelas unknown ini memiliki nilai yang selalu muncul ya, kalau kita lihat selalu muncul dekat dengan dekat dengan kelas lainnya, dekat dengan Virginica, Versicolor,
atau setosa ya. Ini bisa kita lihat untuk anon ini, anon yang warna kuning itu selalu dekat gitu ya dengan kelas lainnya. Kelas anon juga terkadang juga antar value atau nilainya itu memiliki jarak yang jauh, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data anon ini cenderung akan berada dekat dengan kelas lainnya. Kemudian lanjut ke soal nomor 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Himnya gunakan perintah plot dan operasi slashing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Untuk soal 8 ya, yang pertama, kita mengubah dari nDarray menjadi list terlebih dahulu. Kita bikin variabel baru dengan nama list SLS. Kemudian isinya ini ya, kita ubah dulu ya dari tadi yang berdasarkan kelas dan atributnya ya. Kelas yang setosa, virginica, sampai unknown, yang unknown nggak ikut ya, berarti setosa, versicolor, virginica. Kemudian dengan atributnya sepalen, petallen, sepalwidth, petalwidth. Di sini ubah menjadi list dulu. List buat variabel baru list SLS. Kemudian dengan isinya yaitu sepalen, setosa. Kemudian untuk mengubah menjadi listnya menjadi menggunakan function tulis ya untuk mengubah menjadi listnya. Nah ini sama untuk semuanya ini dari sepalen, sepalwidth, terus petalwidth, petallength, sama semuanya menggunakan tulis untuk mengubah menjadi list. Langkah kedua yaitu membuat nDarray 2 dimensi dengan isi list 1 dimensi. Di sini kita membuat variabel baru lagi, yaitu nDarray setosa, nDarray virginica, nDarray versicolor. Kemudian dan isinya menggunakan np.array, menggunakan function array. Kemudian di dalamnya terdapat array di sini, array 1 dimensi dengan list PWS ini petal width setosa, kemudian petallen setosa, list sepalwidth setosa, list sepallen setosa. Begitu juga dengan nDarray virginica dan nDarray versicolor. Sesuaikan dengan listnya. Kalau misalnya virginica berarti listnya di sini virginica semua. Kemudian kalau untuk versicolor berarti versicolor semua. Kemudian langkah ketiga yaitu kita membuat variabel untuk menampung datanya. Di sini buat variabel baru juga, ifs variabel ifs namanya. Di sini untuk menampung nama-nama atributnya seperti petalwidth, petallength, sepalwidth, dan sepallen. Kemudian buat variabel juga untuk isi z-nya. Untuk is-nya yaitu nDarray setosa, y-nya nDarray virginica, kemudian z-nya nDarray versicolor. Kemudian yang keempat, soal keempat yaitu langkah keempat yaitu membuat subplot untuk memisahkan antara atribut dan kelas. Di sini menggunakan fig, kemudian AX1, AX2, AX3 menggunakan PLT function subplot di sini untuk baris 1, kemudian kolom 3 di sini untuk memisahkan series dan false untuk memisahkan y-nya, untuk memisahkan y-nya, kolomnya. Kemudian di sini menggunakan variabel baru lagi AX yang isinya adalah AX1, AX2, AX3. Kemudian langkah kelima yaitu kita membuat perulangan untuk plot subplot, kemudian untuk mengatur limit dan menambahkan warna pada setiap kelasnya. Kita menggunakan perulangan for i in rank, kita batasi 3 untuk perulangannya. Kemudian di dalamnya terdapat AXI ya, AXI nanti nilainya menyesuaikan dengan perulangannya. Kemudian plot XS, X dengan X-nya ini warnanya merah, R itu red merah ya. Kemudian untuk Y-nya yaitu nDarray virginica, blue biru. Kemudian untuk Z versicolor-nya yaitu green hijau. Kemudian di sini untuk mengatur X limit-nya, yang di bawahnya untuk mengatur X limit-nya.
Langkah ke-6 yaitu kita mengatur width space-nya menjadi 0 agar tidak ada ruang antar subplot. Di sini menggunakan perintah plt subplots adjust, kemudian dalam kurung pakai WSpace yang isinya sama dengan 0. Kemudian langkah yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kita membuat legendnya. Yang pertama ya menggunakan perintah plt.plot. Kemudian di sini menggunakan sepal len setosa dan petal len setosa dengan warnanya merah dan labelnya setosa. Kemudian yang Virginica juga sama. Begitu juga dengan yang versi color. Hanya bedanya di warnanya yaitu blue, green, dan itu ya perbedaan warnanya di situ. Kemudian buat judul dan menggunakan perintah plt title yang isinya paralel koordinat plot dengan fontnya yaitu font 1. Ini ya untuk title-nya. Kemudian untuk plt legendnya kita atur lokasinya. Kita atur lokasinya yaitu berada di lower right, berada di sisi bawah kanan. Kemudian ditampilkan. Maka ketika tampil hasilnya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Ini soalnya hampir sama seperti nomor 6 tadi ya. Jadi untuk variabel untuk kelas setosa itu selalu terpisah secara vertikal dari kelas-kelas lainnya. Sekian penjelasan tugas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.